Eh, Kalau semuanya Karolin Maxwell Waxel 18223 Di sini aku ingin melakukan tugas multimedia, yaitu dengan menjelaskan secara ilustrasi bagaimana sinyal analog dan digital dan juga menjelaskan DAC dan ADC. Langsung aja. Jadi suara yang kita emit setiap hari itu bisa dikonversikan, bisa direpresentasikan menjadi sebuah sinyal. Nah, sinyalnya itu berupa sinyal analog. Jadi bentuknya itu bahkan kayak gini. Sinyal analog itu sinyal yang continuous, yang enggak putus-putus. Jadinya itu kalau di zoom in seberapa dalamnya gitu, nggak bakal ada suatu keputusan di ini, di titik manapun kalau sinyal ini. Nah, kenapa kita harus konversiin? Soalnya komputer nggak bisa memproses hal itu. Komputer hanya bisa memproses kalau sinyalnya itu berbentuk analog. Jadi konversi analog, sinyal analog itu kayak gimana? Bentuknya itu kayak gini. Ada misalkan ada titik sini, ada titik sini, ada titik sini, ada titik sini, titik sini, titik sini. Dan lanjutlah. Jadi ini bentuk yang komputer bisa proses. Jadi bagaimana cara kita uh, mengubah sinyal analog yang ada di kiri menjadi sinyal digital? Nah, sebelum itu kita harus ngerti yang namanya itu convolution apa. Convolution itu bagaimana kita menggabungkan dua buah fungsi. Kayak gimana ya contohnya? Misalkan kita punya fungsi kayak gini. Pas itu kita punya fungsi kayak gini. Kita convolution kan, hasilnya itu bakal menjadi kayak gini. Titik. Dan titiknya itu bukan sembarang titik doang. Tapi titiknya itu, misalkan ini namanya itu A di sini. Ini pun juga A. Jadi maksudku itu dengan kita konvol dua fungsi ini, kita jadi bisa memisahkan suatu titik ini dari eh, titik-titik lainnya, dari garis-garis lainnya, sehingga cuma berada mempunyai satu output doang, itu A. Di samping kanan A, di samping kiri A, semuanya itu nilainya itu 0. Nah, ini itu dasar dari sampling, yaitu convolution. Jadi yang ingin kita jadi representasi dari hal ini kita bisa petakan atau kita bisa sebut dengan namanya direct delta. Jadi misalkan kita punya sebuah sinyal namanya itu FT. Sinyal itu kayak gini. Kita ingin hanya mengambil satu nilai yang berada di A. Kita pengen ngambil ini doang. Nah, bagaimana representasi matematikanya? Representasi matematikanya itu bisa bentuknya kayak gini. Integral dari minus infinite ke infinite f tau direct delta tau minus a t tau sama dengan f a. Nah, jadi ketika sinyal tau sama dengan a, ini akan menghasilkan f a. Jadi ini f a. Intinya tuh kayak gini. Ini konsep dasar direct delta. Nah, tapi kalau sampling itu kan nggak bisa cuma satu titik ini doang. Kita harus nge-sampling titik sini juga, sampling titik sini juga, titik sini juga, titik sini juga. Nah, gimana caranya? Kita membuat fungsi sampling. Bukan fungsi sampling juga. Aku nggak tahu nama fungsinya apa. Tapi kalau di matematikanya itu kayak gini. Mirip kayak direct delta yang di atas. Jadi
GT sama dengan sigma dari minus delta N sama minus delta T minus N periode. Nah, jadi yang tadi kita cuma ngambil satu titik, kalau FT kita konvolusikan dengan fungsi GT ini, hasilnya itu bakal menjadi fungsi ini. Itu F ST. Jadi kalau dikonvolusikan itu jadi ST. Sama dengan untuk lain itu F T konvolusi G T sama dengan sigma dari infinite minus infinite N periode, maaf, T minus N periode. Nah, apa yang bisa disimpulkan? Kan kalau ini kan tadi setiap tau sama dengan A akan menghasilkan FA. Nah, ini pun juga mirip kan kayak ini. Kalau misalkan T sama dengan NT, maka akan menghasilkan FST. Sedangkan N ini, kalau kalian ingat kayak frekuensi gitu, N ini bisa aja 0, bisa aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi otomatis bakalan terbentuk kayak gini juga. Set, 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 sorry, set, 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 set. Ini tuh GT ya guys ya. Ini GT kan terdapat potongan titik yang seragam, semuanya ini terpisahkan sama periode T dengan banyaknya titik sampling itu. Nah, intinya itu proses sampling yang dimatematiskan, FST. Oke, mungkin aku lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana cara bekerjanya ADC, analog to digital converter, dan juga DAC, digital to analog converter. Jadi yang aku lihat di video itu ada prosesnya itu ada dua. Yang pertama itu ini dulu. Kita punya sinyal, fungsi namanya itu FT. Fungsi FT kita masukkan ke sebuah, ini bisa banget ya, bisa digedein. Adalah sebuah sampler. Yang di dalam sampler akan muncul GT. Ini persis yang kayak kita pelajarin tadi. Nah, kayak gini. GT itu garis-garisnya, FT itu sinyalnya, sinyal digital, sinyal analognya. Kita konvolusikan sehingga membentuk titik-titik ini. Jadi hasil akhir dari sebuah sampler adalah titik-titik tersebut, tapi nggak sampai situ. Di sampler ini ada yang proses yang disebut Fourier transformation juga. Jadi sebelum ke step berikutnya, ini ada yang namanya Fourier transformation di sini. Jadi Fourier transformation itu apa? Fourier transformation itu cara kita mengubah sebuah sinyal yang awalnya itu berdimensi waktu menjadi dimensi frekuensi gitu. Kira-kira kalau tadi sinyalnya ini agak akurat, tapi kan tadi sinyal kayak gini. Bentuknya itu kalau sudah di Fourier transformation bahkan kayak gini. Nah, bentuknya bahkan kayak gini. Nah, setelah di Fourier transformation, ini udah sepenuhnya dalam bentuk digital lah.
Tapi digital di tengah-tengah ini aku nggak tahu di mana, konversi dari Fourier ini ke digital yang sebenarnya ini masih belum digital, sorry. Itu bahkan bentuknya itu bahkan kayak gini nih. Bakalan ini, habis itu panjang kayak ini, panjang, habis itu sinyal yang tadi ini apa ya, F aksen T bahkan berulang-ulang terus kayak gini. Ini kayak representasi digitalnya, berulang-ulang terus kayak gini. Ini di copy ke kanan, di copy ke kanan lagi, kiri-kiri lagi sampai infinite gitu. Nah, ini chaos banget sebenarnya. Dan untuk supaya nggak chaos, kita harus ada yang namanya low band filter atau low pass filter. Apa namanya? Sorry. Oh ya, namanya itu low pass filter atau apa saja LPF. Jadi gunanya LPF itu apa? LPF ini low pass filter. Filter itu artinya memfilter atau mengeksklusifkan itu. Caranya itu dia melihat ada suatu sinyal yang panjang ini, dia hanya mengambil sebagian doang. Ini, klop, klop, klop. Nah, itu cara kerja low pass filter secara sederhana ya. Habis itu, sinyal yang sendirian ini akan kita namain F double aksen T. F double aksen T. Jadi dari FT, jadi F aksen T, di situ ini menjadi bentuk analognya, untuk digitalnya, yang berulang-ulang terus. Kita masukin low pass filter, kita jadiin F aksen T, yang udah difilterin sama low pass filter, bentuknya jadi kayak gini lagi. Nah, oke deh, udah deh. Simpelnya itu, kita punya sinyal analog, bentuknya kayak gini. Kita samplerkan, bentuk titik-titik. Titik-titiknya itu proses mati sampler, ditransformasi Fourier, jadi kayak gini. Dan ketika digitalisasi, akan berulang kayak gini. Kalau di Fourier transformation itu. Nah, agar nggak berulang, kita masukin low pass filter. Low pass filter itu memfilter dari yang banyak ini menjadi satu doang. Itu ini. Oleh sebab itu, nanti hasil akhirnya itu F double aksen T sama seperti F aksen T. Dan kalau misalkan ada satu step lagi, ini kalau di speaker itu, bentuknya itu bakal mirip sama sinyal analog yang di awal. Walaupun sampai sekarang masih belum ada proses yang benar-benar 100% ya, yang buat suara yang kita keluarkan itu benar-benar setelah di analog dan digital akan menjadi perfect lagi. Tapi cara kerjanya konversi dari analog digital dan digital ke analog itu seperti itu. Baik, sekian dari saya. Itu aja untuk tugasku. Terima kasih.